Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Cahyarani, nomor absen 9. Perundingan Linggarjati. Perundingan antara Indonesia dan Belanda dilakukan di Linggarjati, Cirebon pada tanggal 10 November 1946. Hal tersebut terjadi karena dalam perundingan Hoek-Volwey tidak diperoleh kesepakatan. Sebagai penengah perundingan dari pihak Inggris diwakili oleh Lord Kirkland, dari Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Muhammad Rom, Mr. Susanto Tirtoprojo, Sarjan SH, dan Dr. AK Ghani, serta dari Belanda diwakili oleh Profesor Seth Marhorn, Dobor, dan Van Pol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Wulandari, absen 3 dari kelas 11 IPA 4. Saya akan menjelaskan pada tanggal 27 Oktober 1947 para anggota KTN tiba di Indonesia. Masalah utama yang muncul adalah mengenai tempat perundingan. Belanda mengusulkan Jakarta, tetapi ditolak oleh Republik Indonesia yang menginginkan suatu tempat yang berada di luar daerah pendudukan. Pada tanggal 8 Desember 1947, akhirnya perundingan berhasil dimulai di atas kapal Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta. Perundingan terus dilanjutkan sampai akhirnya tercapai suatu persetujuan yang dikenal sebagai Perjanjian Renville. Berikut adalah beberapa hasil Perjanjian Renville. A. Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya RIS. Republik Indonesia sejajar kedudukannya dengan Belanda dalam Uni Indonesia Belanda. C. Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara. D. Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS. E. Antara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lafiatul Mukaromah, kelas 11 IPA 4, nomor absen 11. 3. Agresi militer Belanda 2. Pada tanggal 17 Desember 1948, Belanda mengultimatum Republik Indonesia, dan ultimatum tersebut dijawab pada tanggal 18 September 1948, hari Sabtu, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Jakarta. Dr. Bill, wakil tinggi mahkota Belanda, dalam pidatonya tanggal 18 September 1948 mengatakan bahwa Belanda tidak terkait lagi atas hal perundingan Renville. Setelah Belanda mengeluarkan pernyataan tersebut, kemudian Belanda membombardir lapangan terbang Maguwo, Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Pesawat-pesawat pembon Michel B-25 yang diikuti dengan penerjunan satu pasukan Barat Hijau di bawah pimpinan Kadet Kasmiran, satu kompi AURI berusaha mempertahankan tempat tersebut, tetapi mereka gugur. 4. PDRI. Agresi militer Belanda 2 berhasil menguasai kota Yogyakarta. Hal tersebut membuat Presiden dan anggota kabinet memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Syarifuddin Prawiranegara yang sedang di Sumatera untuk membentuk PDRI. Apabila perintah tersebut gagal dilaksanakan, Mr. A.A. Marasis, Dr. Sudarsono, dan L.N. Patar yang sedang berada di India diperintahkan untuk membentuk pemerintahan pelarian di sana. PDRI yang dipimpin Syarifuddin Prawijnegara ternyata berhasil memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan dan menegakkan pemerintah Republik Indonesia. Berikut beberapa peran
PDRI. 1. PDRI dapat berfungsi sebagai mandataris kekuasaan pemerintah Republik Indonesia dan berperan sebagai pemerintah pusat. 2. PDRI berperan sebagai kunci dalam mengatur arus informasi, sehingga mata rantai komunikasi tidak terputus dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Radiogram mengenal masih berdirinya PDRI dikirimkan kepada Ketua Konferensi Asia, Pandit Jawaharlal Nehru, oleh Radio Rimba Raya yang berada di Aceh Tengah pada tanggal 23 Januari 1948. 3. PDRI berhasil menjalin hubungan dan berbagai tugas dengan perwakilan Republik Indonesia di India. Dari India, informasi-informasi tentang keberadaan dan perjuangan bangsa dan negara Republik Indonesia dapat disebarluaskan ke berbagai penjuru. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anji Karina Aprilia, kelas 11 IPA 4, nomor absen 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang serangan umum 1 Maret 1945. Setelah Belanda menguasai Yogyakarta, pemerintah Belanda melakukan propaganda terhadap dunia internasional dengan menyebutkan bahwa pemerintah Republik Indonesia dan TNI sudah hancur. Maka TNI merencanakan serangan terhadap Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949 dipimpin oleh Letkol Soeharto. Perjanjian Royan. Pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB memutuskan bahwa tugas KTN digantikan oleh UNCI. UNCI berhasil membawa Indonesia dan Belanda ke meja perundingan pada tanggal 17 April 1949. Perundingan dilakukan di Hotel Des Indes, Jakarta, dipimpin oleh Marley Kocan. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Mohroem, sedangkan pihak Belanda dipimpin Dr. Van Rooyen. Akhirnya persetujuan tercapai pada tanggal 7 Mei 1949 yang kemudian dikenal dengan nama Royan. Nama tersebut diambil dari nama delegasi Indonesia Muhammad Roem dan delegasi Belanda Dr. Van Rooyen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.